Salam jumpa untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bertemu di pembelajaran kita, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bersama saya, Bapak Jetra Hail Saragi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mencoba mendalami masih tema yang sebelumnya juga, bab yang sebelumnya, yakni bab 4 tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Kalau sebelumnya itu bagian A, sekarang ini bagian B, yakni Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Namun kita akan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, lebih mempersempit lagi pokok pembahasan kita, yakni makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Nah, kompetensi dasar yang hendak kita capai dari pembelajaran ini, yakni yang pertama, masih sama dengan yang sebelumnya karena masih bab yang sama ini, yakni memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yang kedua, melakukan aktivitas misalnya menulis refleksi, doa, puisi, tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang juga menjadi tujuan yang hendak kita capai masing-masing siswa nanti. Yang pertama itu kita dapat memahami perumpamaan dan ungkapan dalam budaya kita masing-masing. Yang kedua, kita memahami makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan memulai pembelajaran kita dengan doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui berbagai cara Engkau berusaha mengajar kami umat-Mu, terlebih melalui firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi seringkali hati kami beku dan lamban untuk memahami kehendak. Maka curahkanlah Roh Kudus, agar dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendengar Engkau sendiri yang berfirman, dan firman-Mu itulah yang akan mengarahkan hidup kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para siswa sekalian, kita akan mencoba memulai pembelajaran kita kali ini. Kira-kira ini yang mau saya sampaikan. Inilah untuk pengantar begini. Perumpamaan bisa juga kita sebut dengan ungkapan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan ini sering dan sangat banyak ditemui. Perumpamaan ada yang berisi kiasan, yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ada yang bertujuan untuk meneguhkan, menyindir, atau mengajarkan sesuatu. Dan dalam setiap kebudayaan, perumpamaan tentu ada. Contoh dalam budaya Simalungun, ada ungkapan izin ihair, izin ipagut. Kalau diterjemahkan artinya kira-kira begini. Di situ dikais, di situ dimakan. Ungkapan ini hendak menyampaikan hidup, bahwa hidup orang susah ibarat ayam yang mengais tanah untuk mendapat makanan. Artinya, bekerja hari ini untuk mendapat makanan hari ini juga. Dalam kebudayaan kita masing-masing, tentu juga ada perumpamaan-perumpamaan atau ungkapan-ungkapan. Ayo, kita cari masing-masing, jangan mau kalah dengan Bapak yang kebetulan tumbuh kembang di dalam kebudayaan Simalungun. Dan tentunya kita juga punya cerita, ungkapan, dan juga perumpamaan-perumpamaan dalam kebudayaan kita masing-masing. Ayo, kita cari dan kita temukan. Bukan untuk saya, tetapi untuk perkembangan kita masing-masing. Kita juga semakin tahu budaya kita. Semua ungkapan itu yang ada di budaya kita itu pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Hanya saja kadang
tujuannya itu diterjemahkan atau direalisasikan kurang baik. Namun, semua itu memiliki makna mendalam tentang arti kehidupan atau hidup dalam suatu budaya. Itulah sebabnya pada pembelajaran kali ini kita akan coba lebih fokus lagi dengan tema pembelajaran kita, yakni makna perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama atau yang berikut, kita tentunya perlu tahu apa itu arti perumpamaan. Pengertian perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan. Lalu kemudian tujuannya apa? Tujuan atau maksud perumpamaan itu orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam tema kita, makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Dalam masyarakat, kita kerap menemui banyak calon pemimpin atau wakil rakyat di pemerintahan maupun legislatif yang pada saat berkampanye mempertunjukkan, mempertontonkan, mengorasikan, yang berorasi dengan luar biasa. Semangat mereka sangat berapi-api. Janji-janji juga. Janji mereka untuk menyejahterakan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Dan itu mereka tunjukkan, mereka sampaikan dengan sangat luar biasa. Tetapi seiring perjalanan waktu, rakyat menjadi kecewa. Janji-janji yang pernah diucapkan itu tidak mereka buktikan. Setelah mereka benar-benar terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat, mereka yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat malah menyejahterakan diri sendiri, menyejahterakan keluarga, menyejahterakan kelompoknya, atau hanya menyejahterakan partainya. Mereka yang seharusnya memperjuangkan dan menegakkan keadilan justru berbuat tidak adil. Mereka yang seharusnya memperjuangkan toleransi malah menjadi intoleran dan menjadi pemicu pertentangan antar masyarakat, antar golongan, dan antar agama. Masyarakat kecewa karena banyak pemimpin dan wakil rakyat yang bersifat NATO. Apa itu? No action, talk only. Sekali lagi, NATO. No action, talk only. Hanya berbicara tanpa berbuat. Bila demikian, maka lama-kelamaan tingkat kepercayaan makin menipis dan pada akhirnya mereka tidak akan lagi diikuti. Dari hal di atas, dari yang Bapak sampaikan di atas, sangat perlulah ada kesesuaian antara penyampaian dan praktik hidup. Mari kita jauhkan NATO, no action, talk only, kita jauhkan itu. Dan sebaliknya, kita coba amalkan dan jalankan talk less, do more. Sekali lagi, kita jalankan talk less, do more. Apa itu? Sedikit bicara, banyak berbuat. Nah, para pendengar, para siswa sekalian, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan tentang makna. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini, kira-kira demikian. Kiasan atau perumpamaan seringkali dipergunakan hanya sebagai salah satu sarana penyampaian ajaran, nasihat, peneguhan, atau sindiran. Ketika disampaikan, orang yang mendengarnya bisa menafsirkan sendiri kiasan atau perumpamaan yang tidak bersifat langsung, dan itu tidak bersifat langsung
menunjuk pada orangnya. Penggunaan perumpamaan atau kiasan dianggap mudah ditangkap terutama oleh orang sederhana. Sekalipun dalam pengajaran atau pewartaan, pemanfaatan bahasa yang dimengerti pendengar itu sangat penting. Sekali lagi, dalam penyampaian perumpamaan, penyederhanaan atau pemanfaatan bahasa yang sederhana itu sangat penting agar mudah ditangkap oleh pendengar. Tetapi yang lebih penting lagi, kesesuaian antara hidup pengajar dengan yang diajarkannya. Sekali lagi, talk less, do more. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga itu berguna untuk kita dan juga kita semakin mendalami tema yang kita semakin menghidupi tema yang kita bahas hari ini, yakni makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, sebagai penutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali bersyukur atas kasih dan karunia yang masih Engkau curahkan kepada kami hingga pada saat ini, sampai kami selesai dalam pembelajaran kami. Kami mohon bantulah kami dalam usaha memahami pembelajaran kami kali ini, agar semakin memahami makna perumpamaan yang ada dalam masyarakat dan budaya kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam rindu dan salam sehat untuk kita semua.